Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rudi Kurniawan dengan NUPTK 29577676666130282. Saya dosen tetap program studi manajemen retail di Institut Teknologi dan Bisnis di Nih Lampung. Video pembelajaran ini saya susun sebagai bagian dari pemenuhan syarat sertifikasi dosen tahun 2025. Bidang pengajaran sebagai dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya untuk mata kuliah perilaku konsumen. Dalam video ini, saya membahas topik tentang mempelajari perilaku konsumen yang mengacu pada referensi utama dalam bidang manajemen pemasaran. Mata kuliah ini, mata kuliah perilaku konsumen memberikan pemahaman fundamental mengenai konsep, prinsip, dan perilaku konsumen. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang pemasaran yang diperlukan untuk mengelola dan menjalankan suatu bisnis dengan efektif dan efisien. Capaian pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa mampu mengelola berbagai pihak yang berhubungan dengan retail, mengembangkan jaringan kerjasama, serta memiliki kepekaan sosial dan kepedulian. Menguasai teknik komunikasi pemasaran retail, lobby, negosiasi, dan manajemen hubungan konsumen. Dan memelihara serta mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, dan sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaga, dengan prinsip kepemimpinan, komunikasi, dan fungsi sumber daya manajemen retail, serta menghargai keanekaragaman budaya, sehingga dapat diimplementasikan dalam dunia kerja secara mandiri dan terukur. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin dicapai, yang pertama, mahasiswa mampu menghubungkan teori-teori perilaku konsumen dengan strategi pemasaran secara tepat. Yang kedua, mahasiswa mampu menelaah teori-teori perilaku konsumen secara cermat. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi model keputusan konsumen dan mengembangkan strategi pemasaran yang efektif berdasarkan motivasi kepribadian dan sikap konsumen. Proses pembelajaran ini dilaksanakan secara tatap muka di ruang kelas dengan penekanan pada diskusi interaktif dan penilaian berkelanjutan. Selanjutnya, mari kita saksikan video pengajaran saya di dalam kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, teman-teman, di sini kita akan membahas tentang mata kuliah perilaku konsumen. Teman-teman ada yang tahu tentang perilaku konsumen? Perilaku apa? Konsumen apa? Bisa kita bedakan ya? Kebiasaan, boleh. Apa lagi? Sikap, oke. Apa lagi? Tindakan bisa nggak? Nah, tindakan. Nah, perilaku kan bisa tindakan ya. Tindakan. Konsumen, pembeli, atau pelanggan. Oke. Kenapa kita harus mempelajari tentang perilaku konsumen? Kenapa harus kita mempelajari perilaku konsumen? Oke. Boleh. Oke, itu. Perusahaan bisa hidup karena siapa? Karena konsumen, gitu kan? Karena adanya pelanggan, gitu. Keinginan pelanggan itu yang dibutuhkan oleh produsen atau perusahaan. Apa sih konsumen tuh pengennya apa? Gitu. Kepuasan, kualitas produk, harga. Kan bisa seperti itu kan? Kenapa harga bisa ada namanya promo? Kenapa ada diskon? Timbulnya kenapa? Karena keinginan konsumen. Gitu. Terus pelayanan. Coba teman-teman contohnya kayak di Indomaret, di Alfamart. Sehingga teman-teman ketemu pilihan puas atau tidak puas. Nah, seperti itu kan? Ada. Nah, itu karena apa? Mungkin karena keinginan konsumen
menginginkan kualitas pelayanan lebih baik. Mungkin saja seperti itu. Maka tuh timbul ada namanya kepuasan pelanggan, pelanggan puas atau pelanggan tidak puas. Nah itu. Oke, kita akan mempelajari tentang perilaku konsumen. Nah, sebelumnya kita lebih dalam mempelajari tentang konsumen, teman-teman saya akan memberikan kata-kata motivasi. Jangan ingat lelahnya belajar, tapi ingat buah manis yang bisa dipetik kelak ketika sukses. Karena tidak ada hal yang sia-sia dalam belajar, karena ilmu akan bermanfaat pada waktunya. Betul, teman-teman. Teman-teman belajar itu nanti buat ke depan. Ilmu yang teman-teman pelajari itu nanti buat ke depan. Pengetahuan teman-teman itu bermanfaat nanti pada saat teman-teman belajar di kemudian hari atau bekerja di kemudian hari. Ya, lanjut ya. Mempelajari perilaku konsumen. Konsumen sebagai titik sentral perhatian pemasaran. Terus yang kedua, kompetensi yang ketat akibat kelebihannya supply produk dibandingkan dengan demand. Nah, konsumen sebagai titik sentral. Benar. Konsumen itu sebagai titik sentralnya pemasaran. Karena yang membeli produk-produk itu ya konsumen. Itu. Konsumen. Maka untuk konsumen apa yang dibutuhkan konsumen, perusahaan itu akan memenuhinya. Itu. Ada survei kepuasan, ada survei apa yang diinginkan konsumen. Itu. Teman-teman pernah membeli produk, terus tiba-tiba ada call center nelpon tentang pelayanan, tentang harga. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya konsumen itu menceritakan pengalamannya pada saat membeli produk. Pada saat teman-teman membeli produk, pengalamannya seperti apa? Betul. Maka tuh konsumen sebagai sentral di perusahaan untuk pemasaran. Karena apa? Supaya konsumen itu atau pelanggan itu mau kembali lagi membeli produk mereka. Tiba-tiba ada namanya minta database, kan? Supaya apa? Supaya ada namanya repeat order, pembelian kembali. Sehingga konsumen menjadi loyalitas. Seperti itu. Kompetensi yang ketat akibat kelebihan supply produk dibandingkan dengan demand. Terus, bagi manajer untuk pengambilan keputusan, bagi peneliti pemasaran dalam melakukan analisis konsumen, bagi legislator dan regulator untuk menciptakan hukum dan peraturan, bagi konsumen untuk pembuatan keputusan pembelian. Di sebuah perusahaan itu pasti ada namanya survei. Survei kepuasan pelanggan, tentang keluhan, tentang seberapa puasnya pelanggan, itu ditanyakan. Gitu. Supaya apa? Ya kembali lagi, supaya perusahaan itu tetap bertahan. Sehingga manajer bisa mengambil putusan apa strateginya, apa tindakan yang akan dilakukan ke depannya supaya konsumen itu tetap bertahan. Tetap membeli produk yang kita tawarkan. Model perilaku konsumen itu ada namanya strategi pemasaran, faktor perbedaan individu konsumen, faktor lingkungan konsumen. Apa strategi pemasaran? Kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh produsen dan lembaga lainnya, strategi pemasaran adalah satu-satunya variabel dikendalikan oleh Pak Pemasar. Terus faktor perbedaan individu konsumen artinya pilihan untuk membeli suatu produk dengan merek tertentu dipengaruhi oleh hal-hal yang ada pada diri konsumen. Terus faktor lingkungan, konsumen terhadap pilihan konsumen terhadap merek dipilih oleh lingkungan yang mengitarinya seperti keluarga dan kelompok rujukan dan lainnya. Nah, strategi pemasaran. Setiap perusahaan itu pasti akan melakukan strategi pemasaran, teman-teman. Nggak ada. Perusahaan akan melakukan pemasaran.
Karena setiap perusahaan swasta ataupun perusahaan BUMN yang lingkupnya berbisnis, itu konsepnya pasti berdagang. Namanya berdagang, pasti produk itu harus dipasarkan. Betul. Harus dipasarkan. Nah, strategi-strategi, mereka akan menerapkan strategi-strategi pemasaran. Apa strateginya, pemasarannya? Dulu mungkin kalau kita melalui media koran, media televisi, baliho, dan spanduk-spanduk lainnya. Sekarang pemasaran sudah lebih mudah. Pemasaran lebih mudah. Melalui media sosial, digital, udah lebih mudah sekarang. Dan lebih irit, lebih hemat. Biayanya lebih rendah. Nah, perbedaan individu konsumen. Nah, biasanya konsumen itu nggak bisa kita samakan. Setiap konsumen itu pasti berbeda-beda. Keinginannya pasti berbeda-beda. Ada yang keinginannya pengen gengsi, ya, di produknya yang harus mahal, nah, kan? Ada yang mungkin beli produknya yang sedang-sedang aja, atau ada produk yang murah, gitu. Nah itu. Dan biasanya juga kecocokan. Nah, misalkan cocok-cocoknya, oh saya nggak cocok pakai make up, misalkan kalau cewek make up LBC, saya cocoknya sama Wardah, misalkan itu. Nah itu faktor perbedaan individu konsumen. Terus yang satu lingkungan. Nah biasanya lingkungan ini pilihan konsumen terhadap dipilihnya oleh lingkungan yang kita lihat seperti keluarga dan kelompok rujukan lainnya. Biasanya itu berdasarkan pengalaman. Kalau mau beli produk handphone ini aja tahu pakai Xiaomi aja. Kenapa? Kan kamu hobinya main game. Nah, kalau Xiaomi jago main game. Tapi kalau kamu pengen gaya, iPhone nggak masalah. Nah, itu termasuk faktor yang dipengaruhi lingkungan. Model keputusan konsumen, itu ada strategi pemasaran. Ini perbedaan individu, kebutuhan dan motivasi, kepribadian, pengolahan informasi dan persepsi, proses belajar, pengetahuan, dan yang keenam sikap. Terus faktor lingkungannya, budaya, karakteristik, sosial ekonomi, keluarga dan rumah tangga, kelompok acuan, dan situasi konsumen. Nah ini strategi pemasarannya, proses keputusan, pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pembelian dan kepuasan. Implikasinya strategi pemasaran, kebijakan publik, dan pendidikan konsumen. Oke, sebelumnya ada yang mau tanya? Oke, satu dulu ya. Oke. Duduk aja nggak apa-apa. Tadi kan Bapak sempat bahas tentang strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran apakah yang dapat mempengaruhi perilaku? Oke, strategi pemasaran apakah yang bisa mempengaruhi perilaku konsumen? Sekarang itu lebih mudah. Dulu melalui iklan yang saya bilang tadi sebelumnya, melalui iklan, koran, televisi. Nah, terus teman-teman, nah sekarang bisa saja melalui digital marketing, pemasaran melalui digital. Nah, terus teman-teman melakukan promosi, itu sangat mempengaruhi, gitu loh. Terus yang terbaru-baru yang sekarang ini di media sosial melalui influencer, benar nggak? Ngeliat kuliner Lampung,
makannya kayaknya lahap bener. Coba teman-teman lihat gini, kalau di TV yang apa, mantul ya, mantap betul di Trans 7 tuh. Lihat kalau makannya bikin ngiler nggak? Bikin ngiler kan ya, kalau makannya itu bener, wah pelahap seperti itu kan bikin ngiler kan. Nah, itu salah satunya. Terus branding emosional branding. Tahu nggak maksudnya emotional branding? Ya. Teman-teman pernah ngeliat iklan susu? Ibu lagi menyusui? Nah, itu salah satunya. Dia mempengaruhi seolah-olah susunya itu bagus. Membuat kita tertarik gitu. Membuat tertarik. Membuat anaknya menjadi lebih pintar karena ada omega dan lain-lain. Nah, itu salah satu. Oke. Cukup ya? Oke. Nanti ada pertanyaan lagi ya. Jadi seperti itu. Cukup siapa Yudi ya? Cukup Yudi? Cukup ya? Oke. Nah, sekarang ada namanya aplikasi manajerial konsep perilaku konsumen. Analisis lingkungan, riset pemasaran, segmentasi, positioning produk, dan strategi bauran pemasaran. Analisis lingkungan, penilaian kekuatan eksternal perusahaan dan konsumen, dan yang menciptakan ancaman dan peluang. Perusahaan harus memantau sejumlah komponen dari lingkungan eksternal seperti demografi, ekonomi, alam, teknologi, politik, dan budaya. Harus. Perusahaan harus menganalisis. Yang terjadi di luar seperti apa sih? Eksternal. Demografinya seperti apa? Di lingkungan tersebut, di daerah tersebut, demografinya seperti apa? Banyak petani kah? Banyak pekerja kah? Umurnya pada berapa usianya? Dilihat juga. Tuh. Terus ekonominya, faktor ekonomi ini di daerah tersebut apa yang mendukung? Misalkan kalau di daerah-daerah, misalkan perkebunan atau pertanian. Gitu. Atau kalau di kota biasanya orang-orang bekerja. Dilihat faktor ekonomi. Terus alam. Faktor alam. Terus teknologi, apalagi teknologi. Teknologi sekarang berkembang pesat kan, kemajuan. Kota-kota besar atau di luar negeri sana udah mengembangkan teknologi. Timbul sekarang dulu dari kendaraan bermotor melalui menggunakan bahan bakar minyak, sekarang mulai perlahan-lahan menggunakan listrik. Nah, itu kan teknologi. Terus politik dan budaya. Faktor politik. Wah, ini politik ini biasa teman-teman kemarin lihat pilkada kemarin. Nah, biasanya kalau udah faktor politik itu suasana agak panas. Suasana agak panas. Perusahaan itu akan melihat. Termasuk investor juga akan melihat. Biasa kan kalau misalkan kalau lagi musim politik, investor tuh menahan diri, gitu. Kenapa? Salah satunya, ayo. Kenapa? Kok perlu investor menahan diri, Pak? Kenapa? Mempengaruhi kebijakan. Biasanya kalau kebijakan itu kan tergantung pemimpin ya. Nah, kalau pemimpinnya sudah ganti, nanti kebijakannya berubah lagi. Oke, lanjut ya. Lanjut. Riset pemasaran. Nah, aplikasi riset pemasaran dirancang untuk memberikan manajemen informasi tentang faktor yang mempengaruhi perolehan, konsumsi, dan posisi barang dan jasa, serta ide. Nah, peneliti konsumen juga memberikan peneliti skala-skala dan instrumen yang mereka perlukan
untuk mengukur isu mulai dari perhatian terhadap iklan, ingatan terhadap promosi, sikap, dan proses keputusan hingga keputusan konsumen, serta karakteristik kepribadian dan psikografi. Oke, teman-teman. Ini biasanya dilakukan oleh peneliti riset. Mereka akan meriset pemasaran. Mereka akan menganalisis. Namanya sudah meriset itu pasti mereka akan menganalisis. Gitu. Apa sih yang mempengaruhi konsumen? Mungkin saja teman-teman sekarang e-commerce yang sekarang timbul sekarang itu dari riset pemasaran. Mungkin saja bisa seperti itu. Lihat keinginan konsumen maunya apa. Oh, konsumen ini maaf ngomong tipenya yang santai. Nah ya, sekarang kan gitu kan, tipe yang duduk di rumah aja, tiduran di rumah, tinggal main handphone, barang datang, gitu kan. Nggak kayak dulu kan, kalau mau beli sesuatu harus ke tokonya atau ke pasar, gitu kan. Benar nggak? Nah, mungkin saja itu dimulai dari riset, menganalisis konsumen, gitu. Sehingga timbullah sekarang yang namanya e-commerce sekarang, Shopee, Lazada, Tokopedia. Nah, kan? Sekarang yang media sosial juga kayak TikTok Shop ya. Nah, itu mungkin dari riset, dari analisis konsumen, dari analisis perusahaan, penelitian. Oh, ternyata karakternya konsumen itu seperti ini. Gitu. Sehingga timbullah sekarang yang bermacam-macam e-commerce untuk penjualan secara retail, sehingga konsumen lebih mudah untuk berbelanja. Nah, terus selanjutnya segmentasi, teman-teman. Dasar-dasar segmentasi, Pak. Pasar konsumen segmen diidentifikasi dengan mengelompokkan konsumen berdasarkan kebutuhan dan keinginan yang hampir sama untuk barang-barang konsumsi, consumer goods. Segmen pasar dapat terdiri dari jutaan orang. Ada 4 klasifikasi variabel segmentasi untuk pasar konsumen. Karakteristik seorang, sifat, situasi di mana produk atau jasa dibeli, geografi, terus budaya serta sub-budaya yang dianut konsumen. Iklan, segmennya apa sih? Kan kayak gitu kan. Perusahaan juga begitu. Produk kita segmennya untuk siapa? Gitu. Produk kita digunakan untuk siapa? Segmennya. Yang paling simpel aja deh. Produk premium, produk yang misalnya produk-produk mahal, ya untuk kelas menengah ke atas, atau produk untuk kelas menengah, atau produk untuk kelas ke bawah, menengah ke bawah. Nah, itu kan di segmen-segmen. Supaya apa? Supaya jelas produk kita mau jual ke siapa, gitu, teman. Supaya jelas produk kita mau jual ke siapa. iPhone pada saat mengeluarkan, jelas tujuannya ke siapa? Orang-orang premium, karena produk dia premium, gitu kan? Jelas. Tujuan untuk orang yang menengah ke atas, orang-orang kaya, gitu kan, misalnya. Pada saat dia keluar kan, bahkan tuh pada saat mereka mengeluarkan produk, iPhone harganya mahal. Benar. Starbucks buat siapa? Nah, ya, konsumen kalangan atas. Warkop, maaf ngomong, ya mau menengah ke bawah. Buat orang yang sambil ngopi bisa ngangkat kaki ya. Di Starbucks bisa nggak ngangkat kaki? Apa? Bisa tapi malu ya. Ya. Ya kan seperti itu, ada segmen-segmennya teman-teman. Nah, itu termasuk karakter, sifat, situasi di mana produk atau jasa dibeli, geografisnya, budaya serta subbudaya yang dianut konsumen. Nah, faktor geografis ya misalkan. Kenapa kok Pak di daerah pesawaran atau di daerah apa kota bumi, ngomong ya di kabupaten belum ada Starbucks, belum ada apa. Ya karena dari faktor geografis. Mungkin saja bisa dilihat seperti itu. Gitu loh. Situasi di mana produk itu bisa dibeli nggak gitu. Ngomong, dilihat lagi dari ekonomi lingkungan sekitarnya. Gitu. Misalkan seperti itu kan kita lihat.
Makanya kayak Starbucks baru di kota-kota besar saja, sama kota-kota yang baru berkembang. Kenapa? Maaf ngomong, daya beli masyarakatnya dilihat seperti itu. Percuma kalau mereka membuka di suatu tempat yang daya beli masyarakatnya berkurang, yang ada rugi, tutup seperti itu. Oke? Ada yang mau tanya? Oke. Apa yang biasanya mempengaruhi konsumen dalam memilih produk? Yang mempengaruhi konsumen dalam membeli produk, teman-teman saya tanya deh, pada saat teman-teman mau beli produk, apa yang teman-teman bayangin? Yang pertama, asli? Hah? Hah? Kualitas, oke. Terus? Harga. Nah itu teman-teman. Jadi teman-teman pasti kalau mau beli produk itu teman-teman harus melihat kualitas, harga, terus biasanya dapat story dari lingkungan ya, pengalaman dari lingkungan, misalkan teman, keluarga dan saudara dan lain-lain. Ya kan misalkan seperti itu kan, sehingga teman-teman akan, wah saya sangat terpengaruh untuk membeli suatu produk tersebut. Oke ya, oke. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk pertemuan selanjutnya boleh nanti buat kelompok ya, teman-teman. Boleh deh teman-teman kelompok ini berapa nih? Total 10 ya. Oke, 3. Ini 4 ya. Ditukar dong, dilukir. Yang cewek di sini, Yudi sama Jody di sini. Nah, jadi 55 ya. Ya, dilukir. Nah, jadi ada cowoknya, tetap ada cowoknya ya, teman-teman. Rekan-rekan ya. Tetap ada cowoknya, rekan-rekannya, rekan-rekan mahasiswa ada cowoknya. Oke, nanti teman-teman buat tugas ya, saya berikan tugas untuk minggu depan. Teman-teman, rekan-rekan mahasiswa nanti lihat tentang perilaku konsumen, maupun itu secara langsung atau melalui media-media lain. Kenapa harus ada perilaku konsumen? Bagaimana perilaku konsumen menginginkan keinginan tentang suatu produk? Ya, jadi kalau kalian analisis tentang perilaku konsumen, baik itu di lapangan langsung ataupun di media-media lain. Oke? Ya, oke ya. Oke, ada mau tanya lagi? Cukup ya. Oke, terima kasih. Sampai di sini perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya.